Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Muna dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2305010113. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul pengembangan model, strategi, dan media pembelajaran PAI. Pertama, kita akan membahas tentang pengembangan model PAI secara ringkas, jelas, dan padat. Pengembangan model PAI adalah upaya untuk merancang dan mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif, intelektual, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tantangan pada zaman. Tujuannya agar nilai-nilai Islam tidak hanya dipahami secara kognitif, melainkan juga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, ada beberapa poin tentang pengembangan model PAI. Yang pertama, konsep pengembangan model PAI ya. Yang mana pengembangan model PAI mencakup inovasi, metode strategis, materi, dan media pembelajaran agar peserta didik agama lebih menarik, menyentuh aspek afektif dan psikomotorik, serta sesuai dengan pengembangan peserta didik. Yang kedua, tujuan pengembangan model PAI seperti meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI. Selanjutnya tentang menanamkan nilai-nilai Islam secara integral, yang dimaksud seperti ilmu iman, ilmu, dan amalan. Selanjutnya membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia. Dan selanjutnya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan pada zaman, semisal pendekatan digital, problem, serta solving, dan lain-lainnya. Ketiga, contoh model-model pengembangan dalam PAI, seperti model integratif, yang mana menghubungkan nilai-nilai Islam ke dalam semua mata pelajaran. Ada juga model kontekstual, yang mana mengaitkan materi PAI dengan kehidupan nyata peserta didik. Contohnya, kehidupan sehari-hari dalam lingkungan yang diterapkan kepada peserta didik. Selanjutnya model pembelajaran aktif, yang mana seperti diskusi, role play, atau studi khusus. Ada juga model pembelajaran berbasis proyek, siswa yang membuat proyek yang mengandung nilai Islami, seperti membuat contohnya seperti membuat proyek kecil, yang mana di proyek itu mengandung nilai Islam. Kalau di SD biasanya membuat tulisan-tulisan kaligrafi berupa ayat Al-Quran atau Asmaul Husna. Nah, ada juga yang model digital, multimedia. Itu tuh menggunakan teknologi atau video e-learning aplikasi Islami untuk menyampaikan materi tersebut. Baik, pada poin keempat yaitu langkah-langkah pengembangan model PAI, yang mana terdiri dari analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Juga selanjutnya menyusun rencana model pembelajaran, dan selanjutnya uji coba model dalam kelas, dan yang terakhir evaluasi dan revisi model berdasarkan hasil implementasi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang strategi PAI. Strategi PAI adalah pendekatan atau cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran agama Islam secara efektif, menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yaitu perilaku. Di sini juga ada beberapa poin yang menjelaskan tentang beberapa model strategi. Pada poin pertama ada strategi ceramah plus, yang mana strategi ini menggabungkan ceramah dengan metode lain seperti tanya jawab, diskusi, atau pemberian tugas. Nah, untuk menyampaikan konsep-konsep dasar Islam secara efisien, ini sangat membantu. Yang kedua, strategi diskusi kelompok, yaitu siswa diajak berdiskusi tentang tema tertentu seperti akhlak, fikih, atau masalah sosial dan perspektif Islam lainnya. Strategi ini melatih berpikir keras dan sikap toleran bagi para peserta didik. Poin keempatnya yaitu strategi pembelajaran aktif, yaitu seperti melibatkan siswa dalam secara langsung kegiatan belajar, misal nih melakukan simulasi ibadah, praktek ibadah, role play kisah Nabi, atau presentasi nilai Al-Quran.
Poin selanjutnya yaitu yang kelima, strategi berbasis proyek. Siswa mengerjakan proyek yang berkaitan dengan nilai Islam, seperti membuat video dakwah dan men-share-nya di media sosial, lalu atau kampanye anti narkoba dengan pendekatan Islam, atau proyek amal seperti mengadakan amal di tempat-tempat tertentu. Yang keenam yaitu strategi storytelling atau bercerita, yaitu menggunakan kisah-kisah dan teladan dari Al-Quran dan hadis atau sejarah Islam untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Itu contohnya seperti bercerita, mengisahkan tentang kisah para nabi, para aulia, dan kisah-kisah dalam Al-Quran agar nih menanamkan nilai Islam yang besar pada peserta didik. Yang ketujuh yaitu strategi teladan atau bisa disebut uswah hasanah. Guru menjadi contoh langsung dalam sikap dan perilaku, karena teladan adalah strategi paling efektif dalam pendidikan Islam. Nah, setiap strategi bisa disesuaikan dengan kondisi, tingkat usia, material, dan serta kondisi kelas. Kombinasi strategi juga sangat dianjurkan agar pembelajaran PAI lebih hidup dan bermakna. Baik, itu dari presentasi itu pembahasan tentang strategi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang media pembelajaran PAI. Nah, media pembelajaran PAI adalah segala bahan atau teknologi yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran PAI agar lebih mudah dipahami, menarik, dan menyentuh berbagai aspek pembelajaran, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan membahas tentang jenis-jenis media pembelajaran PAI. Ya, jenis-jenis media pembelajaran PAI seperti media visual, yaitu contohnya seperti gambar, poster, grafik, dan peta dakwah video atau video animasi. Yaitu itu berfungsi memahami atau membantu konsep abstrak seperti iman, akhlak, atau kisah para nabi. Jenis media selanjutnya yaitu media audio. Itu seperti rekaman murotal, ceramah ustadz, dan lagu anak islami, atau bisa jadi video tentang ceramah-ceramah di media sosial. Nah, itu berfungsi untuk melatih pendengaran, pengucapan doa, tajwid, dan penghayatan nilai-nilai spiritual Islam. Nah, jenis selanjutnya yaitu yang ketiga, media audiovisual. Contohnya nih seperti film dakwah, video praktik ibadah, dokumentasi sejarah Islam, yaitu itu berfungsi untuk menyajikan pembelajaran lebih menarik dan menyentuh emosi peserta didik. Nah, yang keempat, media digital interaktif. Nah, itu contohnya seperti aplikasi pembelajaran PAI, kuis digital, serta e-learning berbasis Islami. Nah, itu berfungsi menyesuaikan dengan era digital yang mana meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar. Pada era digital sekarang tentu sudah sangat mudah ya bagi kita untuk mencari pembelajaran yang lebih efektif. Namun juga berhati-hati bagi kita untuk menggunakan media sosial untuk mencari dakwah. Selanjutnya itu media lingkungan dan sosial. Itu seperti kegiatan bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, dan praktik langsung sholat berjamaah. Yaitu itu berfungsi memberikan pengalaman nyata dalam pengejaran nilai-nilai Islam. Nah, yang terakhir nih jenis-jenisnya yang keenam, media konkret. Contohnya seperti Al-Quran, alat peraga wudhu, miniatur masjid perlengkapan ibadah dan perlengkapan ibadah. Melatih yaitu berfungsi untuk melatih keterampilan praktik ibadah secara langsung. Kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu pengembangan model strategi dan media pembelajaran PAI merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Model pembelajaran PAI yang inovatif membantu guru merancang proses belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan karakteristik peserta didik. Sedangkan strategi pembelajaran yang tepat dapat menghidupkan suasana kelas serta aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, sementara itu penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dan kontekstual dapat menjadikan materi PAI lebih menarik, mudah dipahami, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kolaboratif ketiganya diharapkan mampu membentuk pribadi Muslim yang
berilmu, berakhlak, dan beramal. Baik, sekian pemaparan materi saya untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.